Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivian. Kali ini saya akan sharing tentang tanda-tanda bahwa doamu akan terwujud. Soul Family, manakala seseorang itu punya hajat atau keinginan, yang dilakukan biasanya adalah berdoa. Berdoa itu ada berbagai macam cara. Dari mulai cara yang paling umum, yaitu dengan menengadahkan tangan, lalu berucap atau mengucap teks doa dengan, "Ya Tuhan, saya mohon ini." Nah, itu cara yang paling umum. Berdoa bisa juga dengan cara-cara lain. Bisa dengan afirmasi, visualisasi, tindakan perbuatan kita, tirakat kita. Itu semua sejatinya juga adalah berdoa. Jadi Soul Family, perlu kita pahami bahwa berdoa itu bukan sebatas dengan kita menengadahkan tangan, lalu mengucap teks doa, lalu berucap, "Ya Tuhan, saya mohon ini." No, itu hanyalah salah satu cara berdoa. Afirmasi, visualisasi, tindakan perbuatan kita, tirakat kita, itu hakikatnya juga adalah berdoa. Selanjutnya Soul Family, alam ini selalu menyaksikan, selalu ikut menjadi saksi atas apapun bentuk doa kita. Apapun bentuk doa kita, alam selalu ikut menjadi saksi. Alam juga selalu menjadi saksi atas proses dari doa kita itu. Mengapa demikian? Karena Soul Family, apapun yang terucap di lisan, apapun yang terpancar di pikiran, apapun yang terpancar dari perasaan kita, apapun yang terpancar dari tindakan, perbuatan, tirakat kita, itu sejatinya alam turut menyaksikan, alam turut menjadi saksi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini sendirian. Apapun ucapan, pikiran, perasaan, perbuatan, tirakat kita, selalu disaksikan oleh alam sekitar kita. Oke Soul Family, kembali ke doa. Doa itu ada prosesnya. Dari mulai kita berdoa sampai doa itu mewujud dalam hidup kita, itu ada prosesnya, bukan ujuk-ujuk, bukan instan. Ada prosesnya, ada tahap-tahapnya. Setidaknya ada 3 tahap dalam proses doa kita itu. Tahap pertama adalah kita berdoa pada Tuhan, kemudian doa itu sampai kepada Tuhan, diterima Tuhan. Itu adalah tahap 1. Ibarat kata, kita misalnya mengorder barang ke penjual online shop. Kita mengorder, kemudian penjual online shop menerima orderan kita. Itu tahap 1. Nah sama, kita berdoa, doa itu sampai ke Tuhan, diterima Tuhan. Itu adalah tahap 1. Kemudian setelah Tuhan menerima doa kita, Tuhan akan menganalisa kita. Apakah kita layak menerima pengkabulan dari doa itu? Akan dilihat dari banyak sisi. Kapabilitas kita, kapasitas kita, kelayakan kita. Nah itu semua Tuhan akan mengecek itu semua. Begitu Tuhan mengecek selesai, oh ternyata si fulan ini dia sudah layak untuk aku kabulkan doanya. Kemudian masuklah ke tahap 2. Tahap 2 adalah Tuhan menunjuk agen yang akan menjadi perantara dari sampainya doa itu pada kita. Nah, Soul Family, perlu kita ketahui, kalau kita berdoa pada Tuhan, itu Tuhan tidak ujuk-ujuk ke kita, tapi Tuhan biasanya akan menunjuk agen sebagai perantara. Yang perantara itulah yang menyampaikan hajat dari doa itu sampai ke kita. Setelah apa yang kita doakan itu oleh Tuhan sudah diserahkan ke agen, sampai ke agen, barulah masuk tahap 3 atau terakhir, yaitu si agen itu akan mengutus kurirnya untuk mengantarkan jawaban doa itu sampai ke kita. Maka doa itu mewujud pada kita, sampai ke kita. Nah, itulah 3 tahap dalam proses doa kita. Saya berikan contoh. Misalnya kita berdoa pada Tuhan ingin mobil CR-V seharga 500 juta. Tahap 1 adalah kita mengorder pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta mobil CR-V 500 juta.
Saat Tuhan menerima orderan mobil CR-V 500 juta kita itu tahap 1. Kemudian Tuhan akan menganalisa kapabilitas kita, kapasitas kita, kelayakan kita. Begitu Tuhan sudah selesai menganalisa dan kita dianggap layak, semua syarat memenuhi untuk diberi mobil CR-V 500 juta, maka masuk tahap 2, yaitu Tuhan akan mengirimkan mobil CR-V itu kepada agen yang ditunjuk Tuhan. Nah, barulah masuk tahap 3, yaitu agen itulah yang akan mengantarkan mobil CR-V itu ke kita, sehingga menjadi punya kita. Soul Family, kalau kita berdoa minta CR-V 500 juta pada Tuhan, tidak akan Tuhan itu langsung blek mengabulkan kita tanpa perantara. Langsung mobil CR-V turun dari langit blek di depan kita. No, Tuhan akan menunjuk agen untuk mengantarkan mobil CR-V itu sampai ke rumah kita. Agen itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk orang yang memberi hadiah kita mobil CR-V. Bisa dalam bentuk orang tua atau pasangan kita yang mungkin memberikan kita mobil CR-V. Atau siapapun itu pihak yang memberikan kita mobil CR-V. Apapun itu sejatinya mereka. Hakikatnya mereka itu agen yang ditunjuk Tuhan untuk mengantarkan mobil CR-V itu pada kita, untuk mengabulkan doa-doa kita. Oke, Soul Family, next. Apa sih tanda-tanda alam bahwa doa kita itu akan terwujud? Nah, tadi di awal sudah saya spill bahwa apapun bentuk doa kita ini, alam selalu ikut menyaksikan, alam selalu ikut menjadi saksi. Alam juga ikut menjadi saksi atas proses dari tahapan-tahapan doa kita itu. Soul Family, alam juga selalu memberi tanda-tanda pada kita dalam setiap tahap dari proses doa kita itu, baik tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Alam selalu memberi tanda-tanda pada kita. Cuma, apakah kita aware, apakah kita sadar ataukah tidak? Nah, video ini akan membuka kesadaran kita agar kita tuh paham apa saja tanda-tanda alam yang memberitahu kita doa kita sudah sampai tahap mana. Oke, Soul Family, langsung saja pada tahap 1, di mana doa kita sampai kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Contoh tadi, kita berdoa minta mobil CR-V 500 juta kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menerima order doa kita itu. Oh, si Vivit minta mobil CR-V 500 juta. Itu adalah tahap 1. Nah, apa tanda-tanda alam bahwa kita sudah masuk tahap 1? Bahwa doa kita itu sudah diterima oleh Tuhan. Nah, alam akan memberi kode dalam bentuk apa? Dalam bentuk alam akan selalu menghadirkan mobil CR-V pada kita, entah dimanapun kita berada, secara kebetulan, bukan disengaja. Kita sedang di jalan, tahu-tahu lihat mobil CR-V. Kita buka internet, ada lagi mobil CR-V. Lalu kita buka majalah, mobil CR-V lagi. Lalu kita janjian ketemu teman, teman kita pakai mobil CR-V. Nah, di mana-mana kita menjadi sering melihat mobil CR-V secara kebetulan, bukan karena kita mencari-cari ataupun sengaja. Nah, Soul Family, itu sebenarnya tanda dari alam. Alam memberitahu kita, doamu sudah diterima Tuhan, sedang proses analisa. Nah, kemudian untuk tahap 2 dari doa kita, di mana Tuhan sudah menunjuk agen untuk mengirimkan mobil CR-V itu ke agen. Nah, apa tanda-tanda alam yang disampaikan pada kita di tahap 2 ini? Kalau dari pengalaman saya pribadi, yang kemudian saya juga mengamati orang-orang sekitar saya, berdialog, berkomunikasi juga dengan orang-orang sekitar yang mana ternyata kok sama. Tanda-tanda alam yang kita terima kok sama di tahap 2 ini. Kita merangkumnya itu ada 3 tanda-tanda alam di tahap 2 ini. Yang pertama adalah alam akan memberikan ucapan selamat pada kita. Karena alam tahu bahwa Tuhan sudah meloloskan doa kita dan Tuhan sedang mengirimkan mobil CR-V itu ke agen. Nah, karena alam menyaksikan itu, maka alam memberikan ucapan selamat pada kita. Bagaimana cara alam mengucapkan selamat pada kita? Melalui dengan ketidaksengajaan, kita menjadi sering menyaksikan suatu perayaan-perayaan yang di situ ada orang-orang mengucapkan selamat, entah ulang tahun, nikahan,
lahiran, kemudian prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian apa, yang dimana di situ ada perayaan apa, kemudian banyak orang mengucapkan selamat pada objeknya. Entah kita lihat di medsos, di film, di artikel, di internet. Nah, seperti itu. Itu sejatinya Soul Family, alamlah yang sedang mengucapkan selamat pada kita melalui simbol-simbol itu. Nah, itu adalah yang pertama. Tanda yang kedua adalah alam akan memberikan nasihat pada kita. Apa yang harus kamu lakukan nanti saat kamu menerima mobil CR-V itu? Dalam bentuk apa? Bisa jadi dalam bentuk secara tidak sengaja kita menjadi melihat atau membaca artikel ataupun tontonan tayangan yang dimana di situ ada perintah bersyukur. Nah, itu sejatinya alamlah yang memberitahu kita, menasihati kita. Nanti kalau mobil CR-V sudah sampai ke kamu, kamu harus bersyukur. Atau contoh lain yang saya alami, melihat tayangan di mana di situ, di tayangan itu ada seorang anak mendapatkan suatu hadiah. Kemudian si anak itu datang ke orang tuanya, membawa kabar berita mendapat hadiah itu, kemudian orang tuanya begitu bahagia. Nah, ternyata itu adalah nasihat dari alam. Nanti kalau kamu dapat hadiah, kamu datanglah ke orang tuamu. Kasihlah kabar bahagia ini ke orang tuamu. Lihat, nanti orang tuamu akan bahagia sekali. Nah, itulah contoh tanda-tanda kedua alam memberitahu kita. Kemudian yang ketiga, tanda ketiga dari tahap 2 ini adalah alam akan memberikan kita nasihat yang terkait dengan mobil CR-V. Contoh, kita mendadak tanpa sengaja melihat artikel ataupun tayangan. Di situ contoh SOP keselamatan mobil CR-V, nah, misalnya. Atau tata cara perawatan mobil CR-V yang baik. Nah, itu sejatinya alam itu yang memberitahu kita, nanti kalau kamu sudah punya mobil CR-V, kamu ikuti nih SOP keselamatannya. Kamu begini nih cara merawat mobil CR-V nanti. Nah, itu. Jadi di tahap 2 ini alam memberikan kita tanda dengan 3 itu dari pengalaman saya dan pengalaman orang-orang sekitar saya. Nah, kenapa? Karena alam tuh tahu bahwa memang kita akan punya mobil CR-V. Tuhan sudah mengabulkan. Tuhan sedang mengirim mobil CR-V itu ke agen. Sebelum mobil CR-V itu sampai ke kita, alam sudah memberitahu kita apa saja yang perlu kita lakukan nanti saat mobil CR-V itu benar-benar sudah sampai ke kita. Plus alam mengucapkan selamat itu tadi. Oke, Soul Family, masuk ke tahap 3, yaitu agen mengirimkan kurirnya untuk mengirimkan mobil CR-V sampai ke rumah kita. Yang berarti doa kita terwujud. Nah, apa tanda-tanda alam di tahap 3 ini? Tanda-tanda alam adalah terkait dengan perasaan kita, diri kita, internal kita, yaitu mendadak kita menjadi lupa akan doa kita itu. Kita menjadi tidak lagi berambisi pada doa kita itu. Kita menjadi tidak lagi minat untuk berafirmasi, bervisualisasi, menunggu-nunggu. Berdoa seperti ini lagi, kita sudah tidak ada lagi hasrat untuk melakukan itu. Mendadak kita menjadi netral, menjadi bahkan cenderung lupa. Tidak lagi ada ambisi untuk memiliki. Tidak lagi menunggu-nunggu seperti dulu di awal-awal. Nah, kalau kita mengalami situasi internal diri kita seperti itu, sebenarnya itu sudah tahap 3, yaitu bahwa doa kita itu sudah sangat dekat untuk terkabul. Mobil CR-V sudah OTW ke rumah kita, sudah OTW menjadi milik kita. Nah, itulah 3 tanda dari alam di tiap tahap dari proses doa kita yang kita mesti memperhatikan itu. Kemudian Soul Family, apa yang harus kita lakukan di setiap tahap-tahap yang mana alam memberikan tanda-tanda itu? Pada tahap 1, di mana alam memberi tanda pada kita, dengan kita menjadi sering tanpa sengaja menyaksikan mobil CR-V di mana-mana, yang harus kita lakukan itu apa? Yang harus kita lakukan cukup 1, yaitu bersyukur. Begitu kita di jalan melihat mobil CR-V, kita cukup bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah memberi aku tanda doaku ternyata sudah sampai ke Tuhan. Karena ada beberapa doa yang memang belum sampai ke Tuhan. Begitu doa kita sampai ke Tuhan, kita dan Allah memberikan tanda itu pada kita, kita cukup bersyukur. Terima kasih alam,
sudah memberitahu aku bahwa doaku sampai ke Tuhan. Sudah cukup bersyukur itu saja. Yang harus kita lakukan cukup itu. Yang tidak boleh kita lakukan apa? Kita kemudian menganalisa, mengobservasi, mencocokologi, menanti-nanti berapa lama lagi ya, lalu bereforia bercerita ke orang. No, itu yang tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan cukup satu, yaitu bersyukur itu tadi. Yang tidak boleh kita lakukan tadi, jangan dilakukan. Mengapa? Karena kalau itu kita lakukan tadi dengan mengobservasi, menganalisa, mencocokologi, menunggu-nunggu waktunya berapa lama lagi, bereuforia bercerita ke orang-orang, Soul Family, itu bisa mengcancel doa kita. Kalaupun tidak mengcancel, itu bisa menunda doa kita entah sampai kapan terkabulnya. Maka Soul Family aware, di tahap satu ini setiap kali kita melihat mobil CR-V, yang kita lakukan cukup satu, yaitu bersyukur. Cukup bersyukur, kemudian kita lakukan aktivitas seperti biasa. Tidak usah dingen-ngen lagi. Oke, masuk tahap 2, di mana Tuhan sudah mengirimkan mobil CR-V itu ke agen yang ditunjuk Tuhan. Allah memberikan kode melalui 3 tanda-tanda itu tadi, yang sudah saya spill di awal tadi. Nah, manakala Allah memberikan tanda-tanda pada kita di tahap 2 itu, dengan memberikan ucapan selamat, dengan memberikan nasihat, memberikan tutorial apa yang perlu kita lakukan nanti saat menerima mobil CR-V, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah merespon dengan baik. Contoh 1, Allah memberikan ucapan selamat pada kita dengan kita membuka medsos. Di situ ada tayangan orang sedang merayakan mungkin pernikahan ataupun lahiran atau ulang tahun atau pencapaian prestasi. Banyak orang memberikan selamat di situ. Yang harus kita lakukan adalah kita mensinkronkan. Kita ibaratkan kita di situ juga ada, kemudian kita juga ikut memberikan ucapan selamat. Walaupun mungkin tidak kita ucapkan, kita like. Kita munculkan perasaan bahwa kita ikut bahagia dengan perayaan tersebut. Jangan kita justru cuek, apalagi menjadi julid dengan begitu saja dirayakan. Cuma begitu aja pada diucapkan selamat. No, kalau itu dilakukan, maka itu berarti Anda mengcancel proses doa itu. Atau kalau tidak mengcancel, minimal menunda doa itu tercapai pada kita entah sampai kapan. Kemudian, kalau Allah memberikan tanda pada kita dengan memberikan nasihat-nasihat tadi, memberikan tutorial-tutorial tadi, yang kita lakukan apa? Pertama, kita sampaikan ke alam. Oke, alam, terima kasih. Sudah memberi nasihat, sudah memberi tutorial, sudah memberikan tanda-tanda ini. Oke, aku catat. Nanti kalau mobil CR-V sudah aku terima, aku akan lakukan saran dan tutorialmu ini. Nah, itu. Oke, next Soul Family, masuk ke apa tanda-tanda alam yang diberikan pada kita di tahap 3 dari proses doa kita. Yang mana tadi tanda-tanda alam adalah terkait dengan internal kita yang menjajak kita menjadi netral, tidak lagi berambisi atas terwujudnya doa kita, tidak lagi ada hasrat untuk berdoa, berafirmasi, bervisualisasi, dan lain-lain. Bahkan cenderung kita menjadi lupa dengan doa kita itu. Nah, apa yang harus kita lakukan manakala Allah memberikan tanda-tanda seperti itu? Yang harus kita lakukan adalah ikuti saja internal kita itu. Kita menjadi tidak berhasrat untuk berdoa lagi, berafirmasi lagi, bervisualisasi, dan lain-lain. Ikuti saja, biarkan saja. Kita menjadi netral, tidak lagi menunggu-nunggu, ikuti saja. Ataupun mungkin kita lupa, sudah ikuti saja. Jangan sampai kita malah memaksakan diri. Jangan kita memaksakan diri untuk kembali berdoa, kembali berafirmasi, kembali bervisualisasi, kembali menunggu-nunggu, kembali membangkitkan semangat untuk berambisi lagi pada terwujudnya doa kita itu. Jangan. Karena kalau itu kita lakukan, itu juga akan bisa mengcancel doa kita itu sampai ke kita, mengcancel mobil CR-V yang padahal sudah OTW ke rumah kita itu. Nah, Soul Family, itulah yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan manakala Allah memberikan tanda-tanda pada kita di tiap 3 tahap dari proses doa kita itu. Saya berikan video ini karena saya mengamati pengalaman hidup saya sendiri berpuluh-puluh tahun. Juga saya melakukan dialog, komunikasi dengan orang-orang sekitar saya, sahabat saya, keluarga saya, orang-orang dekat saya, rekan-rekan saya, untuk observasi yang ternyata setelah kita deep talk,
ternyata yang mereka alami juga sama tanda-tandanya. Cuma saja ada yang sudah ngeh atau belum. Tapi begitu kita berdiskusi, ternyata baru ngeh, oh iya ternyata begitu. Nah Soul Family, saya sampaikan video ini agar Soul Family semakin paham sekarang tentang tanda-tanda dari alam itu, sehingga tidak mengabaikan, sehingga tidak salah mensikapi. Tadi sudah saya sampaikan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan manakala alam memberikan tanda-tanda, dan apa yang harus kita lakukan manakala alam memberikan tanda-tanda. Dengan kita memahami itu, menyadari itu, maka kita akan menjadi mensupport proses doa kita itu agar segera terwujud ke hidup kita. Bukan malah kita meng-cancel doa kita dengan tindakan-tindakan yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu ternyata meng-cancel doa kita. Nah Soul Family, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya Vivi Jun. Thank you for watching. God bless you all. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.